Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan pencerahan, tutorial, pandangan-pandangan untuk kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang handal, sukses, dan berkah. Halo teman-teman sekalian, gimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan Pepito di channel kesayangan kita semua, Ito Mujige ya. Kita harus berkata-kata yang positif teman-teman sekalian ya. Karena apa yang kita ucapkan itu bisa berwujud. Kita mengucapkan sesuatu itu udah berbentuk kan. Ya makanya kita berucap itu kita sudah melakukan suatu manifestasi ya. Suatu manifestasi itu adalah kita membentuk sesuatu yang ada di dalam diri kita, pikiran kita menjadi suatu wujud ya. Bisa wujud secara visual di dalam pikiran kita, di benak kita, atau secara fisik. Nah teman-teman sekalian, tema di channel Ito Mujigae ini kan kita itu bagaimana caranya mewujudkan keinginan kita. Berarti kita itu banyak ingin ya kita itu banyak ingin. Pada saat kita lahir dan sudah mengenal yang namanya media ya, TV ya, dan kalau kita lapar juga kita ingin makan. Jadi kita itu sangat dekat dengan keinginan ya. Kita ingin itu karena kita tidak memilikinya. Makanya kita menghendaki untuk memenuhinya, memenuhi keinginan kita. Setelah keinginan terpenuhi, kita merasa puas. Ya. Berarti di dalam diri kita itu banyak kekosongan atau emptiness yang harus dipenuhi ya. Ya, kita lapar, kita butuh makan. Kita ingin jajan, kita butuh uang, ya. Kita merasakan ada gejolak birahi, kita membutuhkan pasangan, ya. Berarti ada sesuatu yang di luar kita yang kita butuhkan, ya. Keinginan itu kan karena kita membutuhkan sesuatu yang ada di luar kita. Karena kita belum memilikinya. Nah, ilmu out of the box ini teman-teman sekalian di channel Ito Mujigae ini, gimana caranya kita tuh sudah merasakan kita dekat dengan sesuatu itu ya, apa yang kita butuhkan itu sudah terpenuhi. Nah, gimana caranya? Ya itu ada tips-tips sederhana yang kalian bisa lihat di channel Ito Mujigae ini. Kalian scroll aja di bawah-bawah itu ada ilmu-ilmu out of the box ya. Ya ilmu-ilmu sederhana lah, tips-tips sederhana kalian bisa praktekkan ya, tidak perlu modal besar, hanya memerlukan konsistensi. Jadi teman-teman, pada saat kita kecil kita itu kan tidak tahu kalau ada ilmu-ilmu yang sebenarnya itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu mencari, tetapi kita bisa terpenuhi kebutuhan kita dengan kita menggunakan visualisasi, imajinasi, dan pikiran kita. Pada saat kita kecil, apa yang kita inginkan itu tidak terpenuhi, kita kan akan nangis. Ya, nangis itu sebenarnya kalian itu menarik sesuatu kan. Kalian nangis itu kan sebenarnya suatu bentuk protes. Pada saat kalian kecil atau kalian sudah punya anak, kalau anak nangis, minta sesuatu nggak dikasih, itu kan nangis. Itu kan suatu bentuk protes. Kalau dia nangis, orang tuanya pasti akan terganggu. Pada saat orang tuanya terganggu, ya, atau malu di depan umum, itu anak itu tuh pasti akan mendapatkan keinginannya. Jadi anak kecil aja, tanpa dia berpikir aja, sudah tahu gimana caranya memenuhi keinginan dia, dengan cara dia menangis dan teriak-teriak ya. Dan akhirnya gimana orang tuanya? Ya ada dua, kalau orang tuanya nggak punya uang ya anaknya dimarahi gitu aja. Kalau orang tuanya punya uang ya pasti akan dituruti ya. Kalau orang tuanya baik,
dia akan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya bagaimanapun caranya. Kalau orang tuanya strict atau orang tuanya ketat, ya anaknya akan dididik. Itu tergantung dari orang tua masing-masing ya. Kalian sebagai orang tua itu juga punya caranya mendidik sendiri-sendiri. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat ya. Itu kalian punya hak sendiri, itu anak-anak kalian. Cuman Pepito itu tidak mengarah ke keadaan gimana cara merawat anak, bukan. Tetapi kembali ke tema itu Mujige adalah seorang anak kecil itu kalau nggak dituruti, dia itu mempunyai cara teriak-teriak, nangis, gulung-gulung di lantai, sehingga kan orang tuanya malu. Orang tuanya malu, akhirnya dia membelikan atau memenuhi keinginan anaknya itu. Nah itu teman-teman sekalian, sebenarnya ilmu mengundang rezeki yang Pepito berikan kepada kalian itu adalah ilmu-ilmu sederhana, ilmu-ilmu mudah yang sebenarnya itu bentuknya itu how to kita, bagaimana kita ya mencapai sesuatu dengan kita itu sudah berpikir atau sudah merasa kita mendapatkannya ya. Dengan refleks kita akan keluar bagaimana caranya gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu, visualisasikan dalam diri kalian ya, getarkan dalam diri kalian supaya dia broadcasting ya. Setelah itu kalian wujudkan dalam bentuk apa? Yaitu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk cerita ya. Dengan cara seperti itu seperti kalian tuh anak kecil yang merengek, cuman caranya lebih halus ya. Kalian merengek ke orang tua kalian, minta es krim, minta mainan ya. Tetapi kalian itu masa sudah besar teriak-teriak, ya bisa aja, terserah kalian ya kalau kalian mau teriak-teriak gitu ya. Tetapi yang mendengarkan siapa? Nah, di sini teman-teman sekalian, pada waktu kita kecil, kita tahu orang tua kita yang bisa memberikan kita sesuatu adalah bapak ibu kita, ya. Tetapi sebenarnya bapak ibu kita itu kan juga minta pada mungkin kakek nenek kita, bapak ibunya, ya. Bapak ibunya, kakek nenek kita itu sebenarnya dapat rezeki dari mana? Minta kepada, sampai urutannya ya Sang Pencipta, teman-teman sekalian, yang mempunyai pintu rezeki ya, yang membukakan rezeki ya. Jadi kalau kalian itu minta ke orang tua ya, itu kemungkinan yaitu seperti tadi, kalau orang tuanya baik kalian dikasih, diusahakan sampai ngutang-ngutang ya. Kalau orang tuanya jahat, kalian dipukuli, sebagai anak kecil dipukuli. Kalau orang tuanya ketat, kalian dididik, ya. Kalau di sini kalian itu pasti dituruti, ya. Bayangin aja orang tua kalian tuh bisa memberikan rezeki kepada anaknya itu dari mana runtutannya. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi kalian harus paham runtutannya, kemana arahnya. Makanya pada saat kalian mengundang rezeki, pada saat kalian sedih, itu jangan diam, tetapi kalian harus membuat wujud akan apa yang kalian inginkan. Dengan apa? Dengan tulisan, dengan kalian membuat video, ya. Ini sekarang misalnya kalian jualan makanan. Sekarang kan ada makanan-makanan yang viral itu di aplikasi-aplikasi tetangga sebelah itu ya, itu kan dia itu kan memperlihatkan jualannya. Jadi mereka tuh memperlihatkan gimana dia berjuang, gimana dia cara memasaknya makanan itu ya kan. Nah itu kan membuat orang tertarik dan membuat orang penasaran. Itu cara berteriaknya. Kalau kita mengundang rezeki itu dengan cara kita menggunakan media sosial, dengan cara kita menggunakan media-media yang ada, teman-teman sekalian ya. Kalau dulu itu kita pasti menggunakan koran, kita pasang iklan di koran. Jadi
kalian tidak usah berteriak-berteriak seperti anak kecil gitu, tetapi kalian memakai siasat supaya kalian itu bisa broadcast lebih luas ya. Anak kecil atau kalian kalau teriak-teriak ya, bukan kalian anak kecil, ibarat misalnya kalian kalau teriak-teriak pun itu batasan teriak kalian tuh sampai mana. Misalnya ini kalian jualan nasi goreng, ayo beli, itu malah mengganggu orang-orang teman-teman sekalian ya. Orang-orang juga akan males ya mampir ke tempat nasi goreng kalian karena kalian teriak-teriak bikin berisik, yang akhirnya kalau saya beli makanan di sini penjualnya teriak-teriak nasi goreng teng 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 teng, akhirnya Pak jangan jualan di sini Pak, pindah ke tempat lain saja. Itu ada orang mau ibadah jadi nggak bisa, ada orang mau tidur siang jadi nggak bisa. Kalau kalian jualannya malam, orang terganggu malam hari itu untuk istirahat. Jadi gimana caranya? Pakailah siasat teman-teman sekalian, pakailah media sosial ya. Kalian itu harus beriklan, sama kalau misalnya kalian itu menjadi seorang YouTuber ya. Ada caranya, kalian itu sering upload ya, kalian rajin upload atau kalian beriklan gitu loh. Terserah kalian di mana kemampuan kalian, itulah yang kalian jalani. Kayak kemarin ya, Pip itu sudah kasih kalian 3 langkah itu kan. Pertama itu kalian itu lakukan di tempat kalian. Jadi kalian nggak usah pergi jauh-jauh kemana-mana menghambur-hamburkan ongkos ya. Kedua, kalian itu gunakan aja yang ada di diri kalian. Nggak perlu kalian mengusahakan sesuatu yang nggak ada sehingga merepotkan kalian, sehingga kalian jadi susah, jadi capek, hasilnya nggak maksimal ya kan. Yang ketiga, setelah kalian sudah melakukan 2 langkah tersebut, ya sudah, kalian lakukan apa? Lakukan keahlian kalian. Kalian lakukan apa yang kalian bisa lakukan, apa yang mampu kalian lakukan dengan alat seadanya, dengan keadaan apa adanya kalian. Itulah tahap awal teman-teman sekalian ya. Kalau kalian konsisten melakukan itu akan bergulir seperti efek bola salju yang nantinya akan membesar seperti itu teman-teman sekalian. Itulah kita melakukan sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang receh, sesuatu yang remeh ya, yang sederhana, itu sebenarnya hasilnya tidak sederhana, hasilnya itu besar, tetapi membutuhkan konsistensi teman-teman sekalian, membutuhkan sesuatu yang kalian lakukan terus-menerus seperti itu. Jadi ilmu sederhana ini itu bisa bervibrasi tinggi karena dibarengi dengan visualisasi dan didorong oleh semangat kalian yang berapi-api. Jadi kalian itu harus punya semangat. Seperti anak kecil kalau menginginkan sesuatu itu kan bersemangat sampai dia teriak-teriak. Kadang-kadang nangis, sedih-sedih, tapi itu sebenarnya dia itu menginginkan itu tergantung dari sifat anaknya teman-teman sekalian. Ada yang gondok ya, kalian tahu gondok ya, pundung, istilahnya itu nggak mau ah, tapi dia itu tetap di dalam diri itu bersemangat tuh pengen, tapi saking orang tuanya itu nggak bisa beliin atau mungkin dia punya siasat, kalau saya pundung ini ya, di dalam benak anak kecil mungkin, kalau saya pundung, kalau saya marah, mungkin orang tua saya ini akan merasa bersalah dan menuruti apa mau saya. Itu bisa saja terjadi teman-teman sekalian. Berarti kan dari kita kecil, kita itu sudah mempunyai yang namanya siasat. Kita mempunyai sense untuk kita bagaimana caranya mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, mendapatkan sesuatu yang kita mau ya. Cuman cara kita mengundang rezeki sekarang itu adalah kita broadcasting ya. Kita menggunakan energi positif kita untuk menarik rezeki yang besar dan bagus. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita melemparkan energi positif keluar ya, ke alam raya ini, sehingga energi positif itu memantul kembali kepada kita dan mewujud
apa yang kita inginkan secara fisik. Ya teman-teman sekalian ya. Ya begitu saja. Ya itulah untuk kali ini, video kali ini pembahasannya sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, kita obrolin sesuatu metode yang sangat sederhana ini yang bisa meningkatkan vibrasi kalian dan bisa meningkatkan kehidupan kalian teman-teman sekalian. Jadi ini kalian itu termasuk introspeksi diri. Setelah introspeksi diri itu kalian meningkatkan diri kalian. Jadi kalian itu bertanggung jawab atas diri kalian teman-teman sekalian. Jadi kalian harus pelajari ini, dan inilah yang sebenarnya harus kalian pelajari ya. Ini tidak diajarkan di mana-mana, di perkuliahan ya. Waktu kita sekolah SD, SMP, SMA itu tidak diajarkan bagaimana kita mengintrospeksi diri, mengerti diri sendiri, kita tahu apa yang kita inginkan, kita bergerak dengan passion kita, dan kita mewujudkannya sehingga kita menjadi orang yang bahagia, dan kita juga bisa membahagiakan orang sekeliling kita. Tuh, vibrasinya positif ya teman-teman sekalian. Ya itu saja. Cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Mudah-mudahan video ini memberikan pencerahan kepada kalian dan solusi bila kalian mencari-cari suatu jawaban ya, untuk memecahkan misteri kehidupan kalian. Oke, begitu saja. Akhir kata, Pipito mengucapkan terima kasih.